Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kaum muslimin wa muslimat, para pendengar yang budiman, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis Rasulullah yang turunnya ketika mau datang bulan Ramadan, yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, uhdurul mimbar, mari mendekat ke mimbar, mari hadir ke mimbar. Mendengar perintah Rasulullah, para sahabat bersegera mendekati mimbar Rasulullah. Ketika sahabat sudah sampai di sana, maka Rasulullah menaiki mimbarnya. Rasul mempunyai mimbar, mempunyai anak tangga, 3 anak tangga mimbar. Falam martaqqa darajatal ula, ketika Rasulullah menaiki anak mimbar yang pertama, faqala amin, Rasulullah mengucapkan amin. Falam martaqqa darajatas tsaniyah, ketika Rasulullah menaiki anak mimbar yang kedua, faqala amin, Rasul pun mengatakan amin. Falam martaqad darajatas tsalisah, ketika Rasulullah menaiki anak mimbar yang ketiga, faqala amin, Rasulullah pun mengatakan amin. Para sahabat mendengar apa yang diucapkan Rasulullah, amin, amin, amin 3 kali. Sahabat bertanya, faqulna ya Rasulullah, kami bertanya kepada Rasulullah, sami'na minka syai'an, kami mendengar darimu wahai Rasulullah yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Apakah engkau mengatakan amin, amin 3 kali? Apakah wahyu turun ketika itu atau bagaimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika saya menaiki anak tangga mimbar yang pertama, Jibril itu turun lalu berdoa di hadapanku. Apa doanya? Kata Jibril, bu'dun, celakalah orang, celakanya begitu sangat. Orangnya apa yang celaka ini? Man adraka Ramadan falam yukfar lahu, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan tidak bisa memberikan ampunan kepada dia. Sebulan lamanya kita menunggu bulan Ramadan, sebulan lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi Ramadan tidak berbekas pahala sedikit pun di diri kita. Ada apa dengan orang yang berpuasa ini? Maka itu yang dikatakan oleh Rasulullah, man shoma Ramadana, orang-orang yang berpuasa dengan iman, kemudian dengan keikhlasan, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang akan datang atau yang telah berlalu. Maka ada juga orang yang rubba shaimin, orang-orang yang merugi. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus dahaga. Dia puasa sama seperti kita puasa, menahan dari subuh sampai maghrib, akan tetapi pahala puasanya tidak sedikit pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mungkin puasanya dibolongi dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Salah satunya sebagaimana ungkapan Rasulullah ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan, wahai Rasulullah, ini ada si fulana, tasumun nahar, dia berpuasa pada siang harinya, wa taqumul lail, kemudian malam harinya dia mendirikan salat malam, salat tarawih, salat tahajud. Akan tetapi ya Rasulullah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia selalu menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Maka ini orang-orang yang bangkrut nanti di hari akhirat.
Sebagaimana hadis Rasulullah ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang-orang yang bangkrut itu wahai sahabatku? Siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, man la dirhamu wala mata, yang tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai uang, dan tidak mempunyai harta benda. Ini orang bangkrut, kata sahabat. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut min ummati, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah, ketika dia datang di hari kiamat, bisolatin, dengan pahala solatnya, wasiyamin, dengan pahala siamnya, wazakatin, dengan pahala zakatnya. Akan tetapi ada juga orang yang mengiringi dia untuk meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata orang tersebut? Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia puasa, akan tetapi selama berpuasa dia selalu syatamahada, selalu mencaci makiku. Wa qadhafahaza, selalu memfitnahku, menuduhku. Wa akala malahada, selalu memakan hartaku. Wa darabahaza, selalu menzolimiku, memukul aku tanpa sebab. Maka sekarang ya Allah, aku minta pertanggungjawabannya. Kata Allah, ukhidha hasanatuhu, diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang selalu dia caci maki, selalu dia fitnah, selalu dia gibah, selalu dia zalimi. Pahala diberikan kepada orang-orang yang pernah dia lakukan kejahatan di muka bumi ini. Maka habislah semua pahala solatnya, zakatnya, puasanya, kemudian pahala sodakonya sudah habis. Tetapi orang masih banyak meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka bagaimana? Kata Allah, ukhidha khotoyahu, diambillah dosa-dosa orang yang menuntut tadi, kemudian dilemparkan kepada orang yang selalu memfitnahnya di dunia. Kemudian puriha finnar, dia pun dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Maka kaum muslimin wal muslimat yang muliakan Allah, kalau kita puasa, itu benar-benar puasa seluruh tubuh kita, bukan hanya menahan lapar dan haus dahaga, semuanya, mulut kita, mata kita, pendengaran kita. Agar apa? Agar puasa kita tidak menjadi minus. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya melalui lisan Rasulullah, kullu amali ibnu Adam, setiap amalan ibnu Adam itu lahu bagi dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa ini kata Allah, asyamuli, bahwa puasa itu punyaku, wa ana ajzibihi, dan akulah yang akan memberikan pahala bagi orang tersebut. Maka kalau puasa kita betul-betul puasa di hadapan Allah, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan, niscaya kita akan memasuki yang namanya babur royan, yaitu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu dari pintu ar-royan. Maka muslim memuliakan Allah, ungkapan Nabi Muhammad SAW, amin, man adraka Ramadan, orang yang mendapati bulan Ramadan, falam yukfar lahu, tidak akan bisa mengampuni dirinya di selama bulan Ramadan, karena dia puasanya setengah-setengah. Oleh sebab itu, mari kita jaga. Kita ketika sudah masuk ke dalam Islam, maka kita kafah, masuk secara total, tidak setengah-tengah. Kita harus masuk ke dalam Islam semuanya. Kalau kita berpuasa, kita pun berpuasa semuanya. Kalau kita masuk Islam, maka semua yang kita lakukan adalah secara Islam, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.